bergabung untuk teman-teman semua yang lagi ada di rumah ataupun ada di mana ini. Selamat datang di Our Story, Selayang Pandang Our Story mahasiswa Stikes Indramayu. Sambil menunggu 19.30, kita boleh menyapa terlebih dahulu nih viewers kita di akun Instagram Stikes Indramayu. Sini sudah ada 16 viewers ya kak? Iya, udah ada 16 banget, viewers. sudah mulai banyak kumpul nih. Yuk teman-teman semua, jangan lupa pantauin terus IG-nya dan jangan lupa ikutin dari awal sampai akhir karena kita akan bagi-bagi door prize ya kak. Iya, ada door prize-nya. Ada door prize-nya juga, dan juga jangan lupa aktif untuk bertanya karena kita banyak sekali nih kuis dan bisa lumayan lah buat jajan seblak. Sehari ya, bisa seblak lah. Boleh dan yang paling penting jangan lupa buat teman-teman semua yang masih bingung nih, apalagi baru lulus dari SMA atau SMK, boleh banget langsung daftar di Stikes Indramayu karena banyak sekali teman-teman bisa dapatkan seperti dari beasiswa dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman udah jadi mahasiswa Stikes Indramayu. Soalnya seru juga ya kuliah di Stikes Indramayu. Betul. Oke, sebentar lagi kita 1 menit lagi akan dimulai untuk live talk Instagramnya. So buat teman-teman semua yang masih berada atau main medsos, jangan lupa nih masih mending terus pantauin atau nonton di live Instagramnya Stikes Indramayu. Dan kalau bisa di-share ke keluarga yang mau kuliah atau masih bingung mau kuliah di mana. Apalagi kan sekarang tuh ada berita di mana UKT itu lagi ya. naik-naiknya gitu, mungkin bisa ke Stikes gitu yang ibaratnya bisa terjangkau lah oleh semua kalangan ya. Gimana nih Kak JJ? Udah siap? Nah, siap dong, pasti harus siap sebagai mahasiswa. Oke, mungkin teman-teman kita langsung mulain aja untuk live Instagram pada malam hari ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya, tadi ketika teman-teman aktif dan juga ikut dari awal sampai akhir live Instagram akan kita undi untuk menjadi pemenang pada live talk Instagram hari ini episode pertama. Oke. Langsung aja ya. Langsung, ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang lagi bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang ada di Stikes Indramayu, di live Instagram Stikes Indramayu dengan judul Selayang Pandang Our Story mahasiswa Stikes Indramayu. Bersama saya Rafli Ridho Betama sebagai host pada malam hari ini. Dan saya Ahmad Zainuri sebagai pembicara pada malam hari ini. Kita akan sharing-sharing ya, mengenai tentang kegiatan mahasiswa dan juga fasilitas yang ada di Stikes Indramayu. Oke Kak Zainuri, alhamdulillah ya, ini udah malam juga tapi semangat kita 45 Nah nih. ya, harus selalu 45, 45, apalagi kita mahasiswa. Betul, apalagi kita mahasiswa Stikes Indramayu harus bisa membangun dan juga harus bisa mempromosikan Stikes Indramayu, kampus kita tercinta sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih kampus Stikes Indramayu, Raffi sendiri kan udah semester 4 nih Kak, mau semester 5, asik. Karena kebetulan udah setengah jalan iya, kemudian udah nggak kerasa gitu mau semester 5.
karena banyak sekali ketika Rafli menjadi mahasiswa Stikes Indramayu itu banyak banget pelajaran yang Rafli ambil, apalagi kegiatan-kegiatan yang Masya Allah yang sangat luar biasa dan juga sangat bermanfaat bagi Rafli sendiri. Dan di sini ada Kak Jenuri sekaligus kakak tingkat. Betul sekali. Dan ini udah semester akhir. Tapi semangat luar biasa untuk mempromosikan Stikes Indramayu dan juga sharing-sharing bersama kita semuanya di acara Our Story Mahasiswa Stikes Indramayu episode pertama bersama Kak Jenuri selaku mahasiswa Stikes Indramayu. Ini di sela-sela ngerjain skripsi ya, nyusun skripsinya, tapi alhamdulillah bisa berkenan untuk sharing-sharing bersama untuk kita semuanya pada malam hari ini. Oke Kak Jenuri, mungkin pada bertanya-tanya ini teman-teman semua ya, mengenai kenapa sih Kak Jenuri milih Stikes Indramayu? Alasan milih Stikes Indramayu itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama sendiri itu pilihan program studinya itu banyak, apalagi terutama yang kesehatan ya, karena ada kesehatan di sini tuh ada S1 keperawatan, S1 kebidanan, dan S1 kesmas. Untuk saya sendiri lebih cenderung ke prodi kesmas gitu, karena dari SMA saya sendiri sudah melihat tujuan atau memilih untuk masuk ke jurusan apa, dan saya sendiri sudah mencari jurusan kesmas di sekitaran saya kan dari Cirebon nih. Saya tuh coba cari di wilayah Cirebon dan Kuningan, dan ternyata yang cocok itu di Stikes Indramayu, dimana di kesmas Stikes Indramayu ini peminatannya itu ditentukan oleh mahasiswa, di mana mahasiswanya itu nanti akan melakukan voting dan jumlah terbanyaknya itu akan dijadikan peminatan pada angkatan tersebut. Jadi tidak membatasi pilihan peminatan yang ada di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Indramayu. Dan yang kedua itu ada akreditasinya. Untuk akreditasi sendiri kan sudah B, saya mengincar yang akreditasinya sudah B dan ke atas, dan yang ada di wilayah Cayu Majakuning yang masuk ke kriteria pilihan saya itu Stikes Indramayu. Ya walaupun berada di kota yang kecil, tapi kampusnya sudah mantap dengan fasilitas yang memadai seperti itu. Wah, jauh-jauh bayangin dari Cirebon ke Indramayu untuk memilih Stikes Indramayu, apalagi program studi kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman yang lagi bergabung juga nih, Kak Jenuri juga ini merupakan orang asli dari Cirebon, tapi memilih untuk menempuh pendidikan lebih lanjut atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Stikes Indramayu. Jadi teman-teman jangan kalah nih sama bukan asli pribumi Indramayu ya, karena banyak sekali nih ya, banyak sekali, dan rata-rata juga menyinggung rata-rata masyarakat Jawa Barat ini kebanyakan untuk menempuh pendidikan tinggi itu masih belum tercapai gitu, masih belum meningkat lah ya. Jadi untuk adanya SDM yang lebih berkualitas, yuk kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan juga selalu meningkatkan value kita untuk menjadi yang lebih maju lagi. Apalagi kita kan akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Jangan sampai kita menjadi generasi cemas di tahun 2045 ya. Karena banyak sekali nih tantangan-tantangan yang lagi beredar ya. Apalagi Rafli sendiri ya, sendiri tadi kan udah cerita-cerita nih, kenapa sih milih Stikes Indramayu. Nah, Rafli sendiri juga ini pengalaman Rafli sendiri ya. Just for your information buat teman-teman semua. Jadi kita ini pure maksudnya pengalaman sendiri tanpa diada-adakan atau dilebih-lebihkan. Iya, tanpa disetting intinya. Jadi pengalaman pribadi kita semua gitu. Betul. Nah, kalau Rafli sendiri cerita sebelum masuk Stikes Indramayu itu pernah pas tahun 2022 kebetulan saya lulus, dan kebetulan sendiri saya lulusan dari SMK Negeri 1 Indramayu jurusan perhotelan. Jadi apapun latar belakang teman-teman jangan berkecil hati, karena Stikes Indramayu menerima apapun jurusan kalian ya. Nah, termasuk saya sendiri jurusan perhotelan. Nah, yang notabene-nya itu pariwisata masuk ke kesehatan ini kan FMIPA, ya. Nah betul, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk saya, dan juga alhamdulillah berkat
support, doa dan dukungan dari orang tua dan juga teman-teman seperjuangan, bestie-bestie nih, bestie-bestie. Alhamdulillah kesempatan bisa menempuh pendidikan di Stikes Indramayu, khususnya di program studi kesehatan masyarakat. Karena for your information juga buat teman-teman semuanya, jadi kita ini dari Stikes Indramayu ada yang namanya fasilitas beasiswa ya, beasiswa baik dari pemerintah, kemudian dari swasta atau yayasan sendiri, Yayasan Indra Husada. Karena Stikes Indramayu ini dinaungi oleh Yayasan Indra Husada. Nah, selain itu juga Rafli nih Kak sempat pernah kerja di luar kota, khususnya di kota Semarang pada saat itu. Kerja apa di Semarang? Di Migacoan. Oh, Migacoan. Ya. Jadi apa nih di Migacoannya nih? Tadinya di waiter. Jadi di waiter, terus kemudian diangkat menjadi staff bagian bar ya di minuman. Tapi ketika Rafli di sana, Rafli ngerubah mindset. Sebelumnya juga Rafli itu minat di pradaftar PTN, salah satu PTN waktu itu di UNY, Universitas Negeri Jogja. Tapi kemungkinan ya pada akhirnya tidak diterima ya, nggak diterima itu di daftarnya di SBM apa SN? SNMPTN sama SBMPTN. Waduh. Ini saya Kata ketolak nih ya, korban ditolak dua-duanya. Korban ditolak sama kampus impian ya. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk kerja terlebih dahulu. Terus saya di sini punya mindset kayak kalau misalkan Rafli kerja, maksudnya nggak menempuh pendidikan yang lebih lanjut lagi gitu. Karena apa yang Rafli selama ini dapetin selama belajar kayak sia-sia gitu. Makanya Rafli mau meningkatkan value-nya Rafli, meningkatkan skill sama pengetahuannya Rafli. Apalagi Rafli juga nikah pernah jadi dewan PMR di sekolah di SMK Negeri 1 Indramayu. Iya, tingkat wira waktu itu, PMR wira. Iya. Jadi mungkin ya ada sedikit ya basic kesehatan. Jadi qadarullahnya Rafli masuk di Stikes Indramayu, program studi kesehatan masyarakat. Nah, waktu itu juga sebelum Rafli masuk ke Stikes Indramayu, waktu itu di tahun 2022 Rafli ikut di ajang pemilihan Duta Baca Kabupaten Indramayu. Nah, di Duta Baca Kabupaten Indramayu ini alhamdulillah Rafli menjuarai juara 1 di tingkat Kabupaten Indramayu dan juga melaju di tingkat Provinsi Jawa Barat. Keren. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget. Keren ini banget ya ternyata ya mahasiswa Kesmas Stikes Indramayu ini bisa meningkatkan value-nya Rafli, kemudian bisa membawa nama harum kampus walaupun Rafli ya, belum ini ya, belum masuk tapi masih jadi camaba pada saat itu, calon mahasiswa baru. Tapi Rafli udah bisa mengharumkan nama baik kampus Stikes Indramayu. Dan nilai poin plusnya alhamdulillah Rafli penerima beasiswa KIP kuliah. Dan itu dari awal masuk sampai lulus. Iya. Jadi buat teman-teman semua nih yang masih bingung nyari-nyari kampus, kemudian bingung nih kalau misalkan UKT di kesehatan kan mahal ya kan? Banget. Kesehatan kan mahal. 10 ke atas iya. Nah, tapi di Stikes Indramayu itu rata-rata semuanya terjangkau ya biayanya, apalagi ada fasilitas dari pemerintah, beasiswa KIP kuliah, dan juga ada beasiswa dari yayasan. Jadi buat teman-teman semua, ayolah gabung bersama kami. Dan juga di sini ada banyak program studinya ya Kak, bukan dari Kesmas aja, tapi ada keperawatan, kemudian ada kebidanan, ada profesi nurse juga, ada profesi bidan juga. Nah ini buat teman-teman yang mau ngelanjutin boleh banget langsung aja gabung menjadi mahasiswa Stikes Indramayu karena masih dibuka ya Kak sampai bulan Agustus nanti. Nah Kak, tadi kan udah cerita nih pengalamannya Rafli segala macam ya. Rafli juga mau nanya nih ke Kak Jenuri. Nah, cerita setelah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu gimana nih Kak? Cerita setelah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu ya.
untuk awal sendiri setelah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu itu awalnya kan saya kan di rumah, itu hitungannya tuh apa ya, belum bisa begitu mandiri lah pada saat itu. Kemudian setelah masuk Stikes Indramayu dan mulai ngekos misah dari orang tua, dari situ saya mulai bisa belajar mandiri gitu, mulai dari nyuci baju sendiri terus harus memperhatikan apa ya, seperti token listrik dan lain-lain lah, dan harus bisa mengatur keuangan terutamanya. Dan intinya menjadi mahasiswa Stikes Indramayu itu seru banget, dari mulai kegiatannya yang penuh, dari hima, organisasi internal seperti hima tersebut, dan ada UKM-UKM-nya, dan ada kegiatan eksternal. Dan dalam belajar pun itu sangat menyenangkan, di mana dosennya sendiri itu sangat menarik dan interaktif, serta saat praktikum itu seru gitu, megang alat-alat dan berkunjung ke tempat praktikumnya seperti rumah sakit, kemudian ada PDAM dan puskesmas juga, serta dinas kesehatan. Jadi kita tuh belajar tuh nggak hanya materi di kelas, kita juga belajar di laboratorium dan dinas-dinas yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Gitu sih untuk dari Rafli sendiri, gimana setelah jadi mahasiswa Stikes setelah Indramayu? menjadi mahasiswa Stikes Indramayu, banyak yang Rafli dapetin ya setelah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu. Dulu dulu kan Rafli dari SMP itu nggak mau diem ya anaknya. Nggak petakilan berarti ya. Tapi petakilannya di sini mau mencoba pengalaman yang baru, kemudian mau nyoba ningkatin pengembangan diri Rafli. Jadi nggak mau stuck di situ-situ aja. Berarti meningkatkan value ya lebih tepatnya, bukan yang nakal. Betul. Dari SMP kan Rafli suka ikut organisasi, kemudian pas SMK juga kan Rafli ngambil 3 organisasi waktu itu. Forum Genre Kabupaten Indramayu, Duta Genre Kabupaten Indramayu, kemudian Duta Sekolah SMK Negeri 1 Indramayu. Waktu itu menjuarai, mendapatkan kategori Aang Persahabatan. Karena di Duta Sekolah itu, khususnya di SMK Negeri 1 Indramayu ya Kak, itu namanya Aang Yayu Gatsu. Dutanya gitu ya, iya, Aang Yayu. Iya. Dan setelah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu ini, Rafli kebetulan sebelum masuk Stikes Indramayu juga itu kan udah ikut Duta Baca Kabupaten Indramayu, kemudian Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Nah, berkat dorongan dari Kaprodi, khususnya dari Ibu Depi Yulianti SKM MKes, kemudian dari Pak Fauji, terus kemudian dari teman-teman semua, dan juga dari orang tua. Ini waktu itu Rafli khusus di tahun 2023 Rafli maju lagi sebagai Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah Rafli juga mendapatkan runner up 3 di Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan itu kan saingannya bener-bener berat banget ya. Banget pasti ya. Iya, betul. Apalagi kan ini yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kebetulan, dan waktu itu saingannya sudah ada yang PNS. PNS ikut? Iya. PNS ikut? Oh, kirain mahasiswa doang tuh. Enggak, jadi umum. Oh. Iya, kebetulan juga ada yang udah jadi dokter, profesi dokter. Jadi di situ ada rasa overthinking dan juga rasa nggak percaya diri, tapi Rafli bisa dikuatin sama teman-teman dan juga dosen di Stikes Indramayu, dan dukungan moral juga alhamdulillah. Dan alhamdulillah Rafli mendapatkan juara predikat runner up 3 di Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nah, dan waktu itu juga pas di semester waktu itu kan semester 2. Semester 2. Nah, kebetulan di semester 2-nya juga lagi Rafli itu ikut Smiling West Java Ambassador. Itu acara tentang apa tuh? Acara tentang duta pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah waktu itu Rafli mendapatkan penghargaan langsung dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Alhamdulillah. Seperti itu Kak. Dan banyak sekali sih, karena ada dorongan-dorongan dari dosen, kemudian dari teman dan
orang tua yang bisa membuat Rafli untuk terus semangat dan juga berprestasi. Maju, Iya, seperti itu. Gitu sih Kak. Alhamdulillah ya teman-teman semua, mahasiswa Stikes Indramayu ini selain berprestasi di bidang akademik dan non akademiknya ya, khususnya di akademik maupun non akademik, mahasiswa Stikes Indramayu juga mempunyai kreasi ya, kreativitas dan inovasi yang sangat luar biasa. Karena ada beberapa mahasiswa kita pernah menjuarai perlombaan baik di poster ataupun video. Betul. Ada juga organisasi ya, khususnya di kesehatan masyarakat itu ada yang namanya ISKMI. ISMKMI. Ya. Di keperawatan juga ada, di kebidanan juga ada. Jadi semuanya di sini di Stikes Indramayu semuanya berprestasi dari latar belakang program studi apapun, baik dari kesehatan masyarakat, kemudian dari keperawatan dan juga kebidanan. Nah, Rafli juga nih Kak, di semester 3 dan 4 alhamdulillah waktu itu baru banget Rafli dapat juara lomba puisi tingkat nasional. Iya, terbaik. Dan juga waktu itu Rafli ikut lomba News Answer. Pembawa berita. Oh, News Answer. Ya, News Answer. Tentang ini, tentang apa namanya, dalam memperingati World AIDS Day. Iya. Hari AIDS dunia. Iya, betul. Dan banyak banget sih yang Rafli dapetin ketika Rafli setelah menjadi mahasiswa dan bisa meningkatkan value-nya Rafli sendiri. Dan Kak Januari juga ini luar biasa sekali ya. Iya, berhubung tadi Rafli juga cerita tentang organisasi ya, saya sendiri jadi agak kepancing nih pengen cerita organisasi awal. Mulai organisasi sendiri saya tuh semester 3 itu baru organisasi internal berupa Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Kemudian saya di Hima itu saya kebagian di divisi Kominfo. Di situ saya bisa mulai mengasah bakat terutama dalam hobi saya mengedit foto dan video, di mana Kominfo itu sendiri mengatur atau jadi memegang media sosial dan dokumentasi lainnya lah. Jadi di situ tuh kreativitas kita tuh diasah banget. Dan setelah dari Hima, kemudian di semester 5 lupa nih gara-gara skripsi nih jadi banyak lupanya ya. Intinya habis dari Hima itu saya tuh lanjut lagi 2 periode di Hima tersebut dan lanjut di organisasi eksternal yaitu ISMKMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di tingkat daerah. Di situ saya menjadi anggota dari divisi Badan Kesiapsiagaan Bencana, di mana divisi BKSB atau Badan Kesiapsiagaan Bencana ini bergerak di bidang menangani semacam ketika terjadi bencana kita yang turun langsung, entah berupa melakukan penggalangan dana ke tiap universitas ataupun ya kalau kitanya dekat dengan lokasi bencana tersebut, kita turun langsung ke lokasi bencana tersebut, entah membantu secara materi ataupun tenaga seperti itu. Dan setelah di daerah, saya lanjut lagi di organisasi tingkat wilayah. Di situ masih di bidang yang sama, cuman saya mengepalai bagian tersebut, mengetuai. Contohnya apa tuh Kak? Boleh di spill nih buat teman-teman semua, mungkin ada yang kepo nih masalah tadi organisasi di tingkat wilayah nih, Kakak sebagai apa? Untuk masih sama di bagian BKSB, saya sendiri dari wilayah sendiri pernah turun ke satu daerah yang terkena bencana gempa yaitu Cianjur. Gempa Cianjur itu tadinya dahsyat banget ya dan berdampak sangat berdampak terhadap masyarakat, di mana banyak rumah yang hancur dan perekonomian itu terhenti di Cianjur. Dan saat saya menuju ke sana, saya sendiri agak terkaget-kaget gitu saat di jalan lintas antar kota atau provinsinya itu memang bangunannya masih terlihat kuat atau masih layak lah, mungkin hanya retak sedikit ataupun apa. Tapi ketika masuk ke gang-gang, ke desa-desa, ternyata di dalam situ terdapat rumah-rumah yang sudah ambruk gitu, dan bukan 1-2, itu banyak. Dan masyarakatnya pun bisa dibilang yang di pedalaman terisolasi gitu, akses jalan yang terputus, dan ternyata parah banget sih itu. Jadi dari organisasi wilayah tersebut
saya tuh bisa mendapatkan banyak pengalaman baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus tersendiri, dan tentunya menambah relasi di universitas-universitas lain seperti itu. Sangat baik negeri luar dan biasa swasta. ya. Walaupun sudah semester tua nih ya, semester tua dari beberapa semester sebelumnya, Kak JJ atau Kak Januri ini sangat aktif sekali ya di organisasi. Iya. Seperti saya jadi termotivasi nih untuk terus berprestasi dan juga aktif di Lanjutkan. berbagai organisasi juga. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih Kak. Kenapa sih milih program studi kesehatan masyarakat Situs Indramayu? Boleh nih di-spill ya. Dari Boleh mana di-spill. dulu nih? Soalnya banyak nih. Bebas. Yang pertama sendiri, kenapa tadi saya milih itu ya, prodi kesehatan masyarakat Stikes Indramayu. Yang pertama saya melihat dari jurusan. Nah, jurusan kesehatan masyarakat ini kedepannya itu saya melihat sepertinya sangat diperlukan di berbagai bidang. Terutama yang saya minati yaitu peminatan K3 tersebut, di mana prodi kesehatan masyarakat ataupun jurusan kesehatan masyarakat itu sangat diperlukan, terutama di bagian K3 pada macam-macam jenis Macam-macam pekerjaan. Prospek kerjanya Prospek juga. kerjanya juga sangat luas, masih ada 7 lagi dari satu tersebut K3. Nah, untuk K3 sendiri itu diperlukan di berbagai bidang, di bidang kesehatan di tingkat Vaskes 1 pun ternyata perlu ada yang namanya K3, dan untuk Vaskes selanjutnya sangat diperlukan yang namanya K3. Untuk di lingkungan industri juga diperlukan K3, di mana itu K3 itu tugasnya tuh mengawasi apakah para pekerja bekerja dengan aman, nyaman dan selamat seperti itu hingga kembali ke rumah. Terus apa lagi nih Kak? Dan untuk kenapa sih di Prodi Kesmastikes Indramayu, ya kan tadi kan baru jurusannya nih, sekarang di kampusnya. Tadi kan di awal juga udah dijelasin, setelah saya berusaha mencari kampus yang memiliki jurusan kesehatan masyarakat dan cocok dengan saya, ternyata saya lebih cocoknya di Stikes Indramayu, karena di sini tuh bisa memilih peminatan di mana yang kita inginkan walaupun melalui vote. Jadi walaupun kita pengen peminatan A nih, diusahakanlah kita milih itu dan berikhtiar doa ataupun berusaha mendoktrin lah bahasa kasarnya teman-teman, ayo kesini aja gitu, prospek kerjanya luas. Jadi ya kita juga usaha biar peminatan tersebut tuh bisa terlaksana di angkatan kita seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Stikes Indramayu, dan banyak sekali prospek kerjanya yang teman-teman bisa ambil, dan juga banyak alumni kita ya Kak, yang kerja di industri BUMN, kemudian dari swasta juga banyak. Ya banyak sekali. Dan juga banyak sekali ya peminatannya, khususnya dari Kesmas sendiri. Itu ada 8 peminatan ya Kak. Apa aja tuh? Maba nih, apa aja nih? Teman-teman kepo nggak? Boleh kita nanti spill di akhir ya, di akhir. Dan juga ada mungkin teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir, boleh kita nanti ada kuis, dan siapa tahu teman-teman ada yang bisa menjawab, kita beri hadiah. Pokoknya pokoknya stay tune buat teman-teman semua. Jangan keluar karena banyak sekali nanti door prize 5 orang yang beruntung kita akan langsung transfer ya. Oke. Nah, kalau untuk Rafli sendiri ya memilih prodi kesehatan masyarakat Stikes Indramayu, karena Rafli sendiri itu yang pertama ada basic walaupun di pariwisata. Rafli juga waktu itu kan megang organisasi PMR. PMR. Jadi ada basic dasar di kesehatan. Jadi Rafli tertarik di Stikes Indramayu memilih program studi kesehatan masyarakat, karena sebelum memilih prodi, Rafli itu kayak searching dulu nih di literatur bahwa prospek kerjanya gimana kalau misalkan pilih prodi ini dan sebagainya. Dan mungkin nanti untuk prospek kerja nanti kita spill di awal ya Kak. Di akhir. Nah, kemudian alasan Rafli memilih Stikes Indramayu juga banyak banget yang Rafli pelajarin, dan juga Rafli dapat kesempatan beasiswa. Nah,
Untuk teman Rafli juga ada nih yang teman perawat dan juga bidan, Rafli juga sering nanya nih sama teman-teman beda Bidan, prodi gitu, iya. beda prodi. Perawat, kemudian dari kebidanan. Nah, soalnya nih Kak, kampus yang lain di kampus Stikes Indramayu itu untuk harga UKT-nya tuh terjangkau banget. Bisa terjangkau banget dari Iya. kampus lain. Di keperawatan terjangkau, kemudian di kebidanan Bidanan juga juga terjangkau, terjangkau. kemudian juga ada beberapa fasilitas yang memadai dan juga mendukung sarana prasarananya untuk kita belajar. Dan ini membuat kita betah juga nih di kampus dan juga betah juga menimba ilmu di kampus Stikes Indramayu. Karena teman-teman juga nggak selain dari Kesmas Stikes Indramayu yang bisa buat dapetin beasiswa, karena di keperawatan dan juga kebidanan juga bisa Kak. Bisa. Iya bisa. Jadi nggak hanya Kesmas doang ya? Iya betul. Jadi semua di program studi di Stikes Indramayu ini bisa mendapatkan fasilitas beasiswa secara cuma-cuma yang ada di kampus Stikes Indramayu khususnya. Jadi buat teman-teman semua, ayolah gabung bersama kami khususnya di Stikes Indramayu untuk menjadi tenaga ahli kesehatan yang profesional. Dan banyak sekali nih alumni-alumni yang sangat luar biasa juga ya, yang sekarang sudah sukses di berbagai bidangnya. Betul sekali. Iya. Ada yang dari perawat waktu itu ya, kabarnya kerja di luar negeri. Luar negeri. Kebidanan juga ada. Kesmas juga ada. Semuanya alumni yang ada di Stikes Indramayu sangat berkompeten semua ya, dan juga profesional. Tahu nggak Fli, pas kemarin aku juga itu ya nemenin paman yang habis operasi nginep di RSUD Gunung Jati. Tahu nggak, ternyata perawatnya sendiri alumni Stikes Indramayu. Fli ketemu tuh Fli, nyapa ternyata. Oh, alumni sendiri ternyata di sini tuh. Luar biasa ya Kak. Di Stikes Indramayu juga udah bekerja sama juga ya sama instansi baik di Indramayu maupun di luar Indramayu. Dan juga di luar provinsi juga Kak. Di provinsi juga dan juga internasional juga ya. Karena di Stikes Indramayu juga ini berkesempatan kerja di luar negeri. Tuh. Sangat membanggakan kan. Boleh disepil nggak tuh keluar negerinya kemana? Boleh. Ada di Arab. Di mana lagi, di Hong Kong, banyak banget lah. Pokoknya nggak bisa kita sebutin satu-satu karena banyak sekali nih Kak, banyak sekali alumni kita baik dari Kesmas, dari keperawatan, dari kebidanan yang sekarang kerja di luar negeri dan gajinya juga nggak main-main. 2 digit yang pasti 2 digit. Pasti. Pulang-pulang saya bangun rumah. Betul. Jadi banyak sekali ya prospek kerja yang bisa kita ambil ketika kita mengambil di kesehatan. Kesehatan. Terutama di Stikes Indramayu sendiri. Betul. Nah, di sini juga tadi udah membahas tentang kenapa sih milih Stikes Indramayu, kemudian cerita setelah menjadi mahasiswa, kemudian kenapa milih prodi yang ada di Stikes Indramayu. Nah, sekarang nih, mungkin teman-teman juga kepo ya sama fasilitas Stikes Indramayu. Boleh nih Kak, sebagai mahasiswa akhir di Stikes Indramayu mungkin udah tahu banget ya fasilitasnya ya, dan juga seluk-beluknya Stikes Indramayu nih, fasilitas dan juga sarana prasarana yang ada di Stikes Indramayu. Boleh langsung spill aja nih Kak, karena teman-teman di kolom chat udah pada nanya nih ya. Boleh nih spill nih. Nih, untuk fasilitas sendiri itu buat mahasiswa itu sebenarnya Stikes Indramayu itu sangat lengkap ya teman-teman ya. Untuk penunjangnya sendiri itu buat ruangan sekretariat hima ada 4, ada hima keperawatan, hima kebidanan, kesehatan masyarakat, dan BEM. Dan untuk unit kegiatan mahasiswanya sendiri itu yang ada di Stikes Indramayu juga sangat memadai. Ada futsal, kemudian hadro, English club, KSR tuh kayak PMR kalau di SMP dan SMA. Terus ada apa lagi? Tari ya. Ada tari. Saking banyaknya aja saya sampai lupa teman-teman.
Terus untuk fasilitas pendukung belajarnya sendiri itu sangat lengkap, ada laboratorium untuk perawatan dan kebidanan, kemudian ada laboratorium K3 maritim, kemudian ada laboratorium gizi, terus kemudian ada laboratorium kesehatan lingkungan serta K3 dan juga laboratorium komputer serta perpustakaan. Tentunya perpustakaan sendiri cukup lengkap koleksinya, dan lab komputer itu tentunya PC-PC terbaru ya, dan mendukung untuk mata kuliah biostatistik, Dan masih banyak lagi. dan masih ya, banyak lagi tentunya. Dan juga untuk fasilitas ibadah mungkin ada musola, dan fasilitas olahraga juga ada di sini teman-teman, mulai dari lapangan futsal, basket, voli, dan ruang olahraga. Di situ ada Tenis meja juga ada ya, di Iya. ruang olahraga, lengkap, barbel juga ada. Dan apa tuh namanya, sepeda ya, sepeda yang buat di fitness tuh. Iya, nge-gym buat Gym nge-gym ya. ada juga di sini teman-teman. Luar biasa sekali ya si Iya. Indramayu. Oh iya teman-teman, sama satu lagi yang kita pakai nih, ruang podcastnya juga ada, lengkap banget di sini tuh. Nah, banyak sekali ya Kak fasilitas yang ada di Stikes Indramayu, tentunya untuk mahasiswa Stikes Indramayu sendiri untuk bisa menggunakan dan juga memanfaatkan fasilitas yang Fasilitas sudah yang ada. disediain sama Stikes Indramayu. Indramayu. Nah, selain itu juga dari yang tadi sudah diceritakan nih sama Kak Kak Jenuri, itu UKM di Stikes Indramayu juga aktif ya di berbagai bidang dan juga berkolaborasi dengan instansi dan juga elemen masyarakat tentunya ya. Waktu tadi hari ini kebetulan pada tanggal 31 Mei ya, tahun 2024 kita dari Prodi Kesmas mengadakan HTTS. Apa tuh HTTS? Ada yang tahu nggak ya? Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Iya, Hari Tanpa Bebas Tembakau rokok lah Sedunia. intinya mah. Jadi di sini kita mengkampanyekan tentang tembakau dan juga perda KTR yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan juga di Bidan juga ada nih Kak tentang tenda tensi. Apa tuh tenda tensi? Nah, tenda tensi itu di mana biasanya kita juga kolaborasi dari Hima Kebidanan, kemudian dari Hima Keperawatan, Ya. Hima Kesmas untuk berkolaborasi. Ketika nanti nih biasanya kan kalau weekend ya, khususnya hari Minggu itu kita biasanya di SC, Sport Center ya, ya, Sport Center tenda atau tensi. alun-alun kita mengadakan fasilitas atau cek kesehatan gratis bersama Stikes Indramayu. Nah, di sini juga kan ada pengabdian masyarakat juga ya. Kemudian ada dari BEM sendiri biasanya ada turnamen ya Kak. Iya, turnamen futsal itu, turnamen futsal Seci Ayu Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan juga Kuningan. Dan banyak banget lah prestasi dan juga pengadaan program-program untuk meningkatkan kreativitas dan mahasiswa. inovasi juga mahasiswa di Stikes Indramayu. Dan juga pernah menjuarai berbagai bidang ya Kak, berbagai bidang. Kemudian ada esai juga, ada esai Debat competition ada. ya, debat juga, Poster, ya, video juga, banyak banget lah teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu nih kalau misalkan mau milih Stikes Indramayu aja. paling tepat. Betul. Apalagi UKT juga terjangkau ya, karena banyak sekali berita-berita karena UKT apalagi di PTN negeri, perguruan tinggi negeri ini lagi naik ya. Nah, tetapi di Stikes Indramayu sendiri masih terjangkau ya Kak, masih terjangkau. Nah, tadi juga udah spill tentang fasilitas Stikes dan juga UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kalau dari SMP atau SMA mah namanya ekstrakurikuler. Iya, ekskul. Ekskul. Kalau di bahasa dari anak-anak kampus sendiri namanya UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Betul. Nah, tadi juga di tengah-tengah pembicaraan kita nih Kak, sempat disinggung masalah prospek kerja. Nah, saatnya kita spill secara dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Boleh. Nah, prospek tenaga kesehatan setelah menjadi lulusan Stikes Indramayu, contohnya nih Kak, bisa ceritain nggak? Mungkin
kita ulik dulu ya dari awal. Dari Kesmas sendiri kan ada 8 peminatan yang mencakup ada K3, promosi kesehatan, kemudian ada kesehatan lingkungan, ada administrasi kebijakan kesehatan atau AKK, ilmu gizi, epidemiologi, kemudian ada kesehatan reproduksi serta biostatistik. Nah, dilihat 8 peminatan tersebut sendiri sudah jelas ya, kita bisa melihat prospeknya tuh luas banget sebenarnya. Dan saya mungkin lebih akan fokuskan ke K3-nya ya, karena saya sendiri tuh peminatannya K3. Ya walaupun belum lulus, tapi saya sudah ada pandangan ke depannya itu K3 itu bagaimana dan diperlukannya tuh di bidang apa saja seperti itu. Dan untuk alumni sendiri tuh banyak juga ya yang menekuni di bidang K3. Ada yang di PLTU Indramayu, kemudian ada yang di Pertamina, dan selain K3 juga ada di dinas dan puskesmas, dan rumah sakit tentunya. Di rumah sakit juga ada K3-nya teman-teman ternyata. Jadi setiap bidang itu diwajibkan ada K3-nya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak ya, diinginkan ya. Banyak banget lah ya. Dan juga banyak banget nih prospek kerja di keperawatan juga, ada analisis kesehatan ya khususnya, terus juga menjadi tenaga keperawatan yang profesional ya. Dan juga kebidanan bisa buka praktek sendiri mandiri ya, praktek mandiri juga dengan dibekali ilmu dan juga pengalaman yang sangat luar biasa. Apalagi pas kuliah juga prakteknya nggak sedikit ya, bisa dibilang mereka tuh prakteknya banyak ya. Betul. Dan juga berkolaborasi juga ya Kak, dari instansi pemerintah dan juga swasta. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sharing-sharing ya pada malam hari ini. Dan tenang aja, ada sesi diskusi untuk malam hari ini mengenai tentang Stikes Indramayu. Boleh ya kita lihat-lihat dulu. Boleh. Ditunggu ya teman-teman, barangkali yang mau bertanya gitu. Boleh buat teman-teman yang tadi udah bertanya, boleh bertanya kembali. Boleh bertanya kembali teman-teman. Apa sih? Itu sih. Oke. Untuk sesi diskusi kita ada ya Kak, dan hari ini ya, sekarang ya kita lagi sesi diskusi. Boleh teman-teman yang mau nanya-nanya nih, tentang fasilitas di Stikes Indramayu dan masih banyak lagi, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Dan ada Kak, door prize ya bagi orang teman-teman yang beruntung. Oke, ini ada pertama, Kak, apa benar kalau Kesmas tuh kerjanya cuma di puskesmas doang? Nah, jadi teman-teman, kita di sini khususnya dari Prodi Kesmas itu untuk prospek kerja itu hoax ya. Hoax. Di puskesmas doang. Jadi nggak puskesmas doang. Jadi banyak banget prospek kerja yang bisa kita ambil. Kayak tadi dari analisis kebijakan kesehatan itu teman-teman bisa menjadi anggota DPR. Bisa banget. Bisa ya. Dan juga K3 menjadi ahli K3. Bisa ke tambang, bisa ke pabrik. Betul. Bisa di Pertamina juga. Bisa Pertamina juga. Luas kemudian banget. Kemudian ada yang namanya kesehatan lingkungan, bisa menjadi analisis dan juga bisa jadi konsultan juga bisa. Betul. Nanti larinya ke dinas perhutanan juga bisa, Pak. Betul. Dan juga ada lagi nih Kak, biasanya mahasiswa tuh bingung nih, apalagi Prodi Kesmas ya, pilihnya untuk peminatannya sendiri tuh antara K3, Kesling, kesehatan lingkungan, terus ada lagi yang namanya biostatistik. Biostatistik itu kan analisis data nih. Nah, prospek kerja analisis data itu sangat dibutuhkan ya, sangat banget. Jangka yang sangat amat panjang karena dibutuhkan di berbagai instansi tentunya. Kayak dari di BMKG, terus dari mana lagi Kak? Dari Badan Statistik dan masih banyak sekali ya. Juga ada epidemiologi. Ahli epidemiologi apa tuh? Jadi epidemiologi itu lebih ke
ilmu yang mempelajari tentang penyakit ya. baik penular ataupun tidak menular. Betul. Dan masih banyak lagi ya Kak. Di sini ada juga nih yang Ada yang nanya lagi tuh. Kak, kalau pertukaran pelajar itu semester berapa ya? Nah, Siapa nih yang menjawab nih? Boleh Kakak. Oh, oke. Jadi untuk pertukaran pelajar sendiri itu kan programnya Kemendikbudristek ya. Jadi untuk itu sendiri sebenarnya bisa dimulai semester 4 ataupun 6. Tapi untuk 4 dulu 1 2 3 oh iya 3 ataupun 5. Nah, tapi mau enak mah 3, tapi lebih nyantai lagi semester 5 karena mata kuliahnya tuh sudah berkurang dan tugasnya juga nggak begitu nggak terlalu berat numpuk, banget. Yang penting jangan di akhir semester ya. apalagi semester 7 dan 8 itu kan sudah Udah fokus sibuk-sibuk banget skripsi skripsi. banget. Dan juga ada KKN, terus PBL, terus KKN, PBL, terus ada PKL juga. Iya, lengkap banget. Lengkap banget. Sini juga ada yang nanya nih. Di Stikes Indramayu buat maba kan masuknya pakai tes tulis dan wawancara. Boleh tahu nggak Kak tesnya seperti apa ya? Spill dong. Oke, mungkin Rafli izin menjawab ya Kak. Boleh. Jadi pas pengalaman saya ya, ketika saya masuk di Stikes Indramayu, ketika saya menjadi mahasiswa baru atau maba, untuk tes tulisnya sendiri. Dan tadi juga ada yang nanya nih, kalau misalkan kita dari bukan jurusan IPA, apakah boleh buat daftar, terus kalau daftar caranya gimana? Nah, Rafli bakalan ngejelasin ya di sini. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman bukan IPA, jurusan IPA atau SMK, itu kita biasanya ada matrikulasi. Matrikulasi ini penyesuaian antara pelajaran kita khususnya biasanya kan soshum ya, sosial hukum. Terus bertransformasi atau ada perubahan ke IPA. Jadi tes tulisnya itu mengenai tentang IPA, tentang biologi. Ya, betul sekali. Kimia juga ada ya, kimia, fisika. Ya. Jadi tes tulisnya itu kita biasanya ada tes tulis, kemudian tes tulis itu biasanya kita ditempatkan di satu ruangan. Nah, dan di satu ruangan itu kita bergabung teman-teman semuanya, baik dari program studi kesehatan masyarakat, kemudian perawat dan juga bidan, itu mengerjakan kayak ulangan aja tuh, kayak ulangan. Susah-susah nggak tuh soalnya tuh? Enggak, biar nggak kaget gampang. mungkin. Jadi untuk matrikulasi sendiri kita waktu itu ya pas pengalamannya Rafli sendiri tuh 3 hari matrikulasi ya. Jadi kita penyesuaian dulu lewat via Zoom, via online. Via masih online. Covid ya waktu itu ya. Via online 3 hari, kemudian pada saat tes tulis kita kan mengerjakan tugas tuh Kak, mengerjakan kuis. Nah, pas mengerjakan kuis itu kisi-kisinya sudah ada pada saat matrikulasi. Jadi ketika kita sudah tes tulis atau mengerjakan tes tulis itu, kita sudah belajar ya. Kaget ya jadi ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi mau teman-teman latar belakangnya pendidikan SMK ataupun SMA dari berbagai jurusan bisa masuk ke Stikes Indramayu. Jadi nggak ada halangan ya untuk bisa masuk di Stikes Indramayu. Seperti itu. Dan tentunya yang berprestasi juga ada jalur tersendiri ya. Betul. Nah, for your information buat teman-teman semua yang lagi nonton di sini, jadi di Stikes Indramayu untuk tes tulis, ketika teman-teman pernah menjuarai apapun itu lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional atau internasional, itu pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Nah, jadi kesempatan buat teman-teman untuk bisa mencoba daftar nih di kampus Stikes Indramayu, seperti itu. Gitu Kak. Mungkin kalau mau tahu lebih lengkap bisa kepoin Instagramnya Stikes Indramayu dan hubungi kontak person yang ada di postingannya gitu. Oke. Sini juga ada yang nanya lagi nih dari Najwawa _ ya. Aku jurusan elektro, daftar pakai jalur prestasi, katanya
bener nggak ada tes tulis Kak, cuma ikut wawancara aja. Hmm, Nah, bener. kebetulan kalau jurusan elektro itu menyangkut ke jurusan IPA ya. Iya. Apalagi dari Kanajwanya sendiri itu mempunyai prestasi. Jadi untuk tes tulis, kemudian untuk pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Betul sekali. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi nih buat milih kampus lain, karena di Stikes Indramayu itu aksesnya mudah, gratis, dan banyak fasilitas yang akan didapatin ketika teman-teman udah menjadi mahasiswa Stikes Indramayu. Begitu. Itu ada yang tanya lagi Kak Raffi. Oke. Kalau untuk beasiswa KIP itu apa boleh di semua jurusan? Nah, ini banyak yang nanya ya, banyak yang nanya. Nah, untuk beasiswa sendiri itu di Stikes Indramayu ada dua beasiswa. Pertama dari beasiswa pemerintah atau yang biasa disebutnya KIP ya, dan juga beasiswa prestasi. Betul, semuanya di Stikes Indramayu mendapatkan beasiswa apapun itu program studinya, baik dari Kesmas, kemudian dari perawat, dari kebidanan juga. Tapi untuk KIP sendiri itu? Nah, kalau untuk dari KIP sendiri biasanya untuk Stikes Indramayu di program studi kesehatan masyarakat. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen milihnya di prodi keperawatan atau kebidanan, ada juga beasiswa. Betul. Lengkap banget berarti. Betul. Namanya beasiswa Yayasan Indra Husada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk pembiayaan karena dibantu oleh yayasan. Khususnya dari Yayasan Indra Husada yang menaungi di Stikes Indramayu. Seperti itu. Banyak sekali kan akselerasi kemudahan untuk bergabung di Stikes Indramayu. Ini juga ada yang nanya lagi nih, untuk beasiswa KIP itu ada syaratnya enggak Kak? Nah, tentunya pasti ada ya, pasti ada. Ya. Semua beasiswa pasti ada syaratnya ya. Mungkin barangkali mau tahu lebih lanjut bisa chat ke kontak person yang ada di poster-poster. Oke, atau bisa langsung datang langsung sih, lebih enaknya kampus Stikes Indramayu ya. Untuk Kak Cipta sendiri boleh langsung nanti hubungin admin di PMB penerimaan mahasiswa baru kampus Stikes Indramayu, dan juga bisa langsung datang di kampus Stikes Indramayu. Nah, juga ada Kak Najwa lagi nih. Buat daftar beasiswanya gimana ya Kak di prodi kebidanan? Nah, boleh nih untuk buat daftar beasiswanya gimana? Boleh langsung nanti ke Stikes Indramayu ya. Stikes Indramayu untuk lebih lanjut informasinya. Ketika teman-teman ingin daftar di Stikes Indramayu khususnya di prodi kebidanan, bisa langsung nanya ya kepada panitianya untuk mengenai mendapatkan program beasiswa yang ada di Stikes Indramayu, baik dari beasiswa pemerintah kemudian dari yayasan. Seperti itu Kak. Oke, ada lagi. Semakin malam semakin pada aktif bertanya nih ya. Iya, nokturnal berarti ini. Iya. Penontonnya nokturnal nih sepertinya. Oke, hari Senin bisa langsung pendaftaran ke kampus ya Kak? Bisa boleh banget. Langsung ke kampus aja langsung. Bisa langsung ya. Langsung disambut, langsung disambut. Langsung aja Kak. Langsung bawa, kalau bisa ya bawa persyaratan ya, pemberkasan atau administrasi, apalagi kalau Kanajwanya itu berprestasi. Jadi untuk tes tulis segala macam atau biaya masuk itu gratis ya, untuk biaya masuk pendaftarannya. Seperti itu Kak. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk langsung tulis di kolom chat. Oke, untuk pendaftarannya batasnya sampai kapan? Bulan Agustus 2024. 2024. Jadi masih ada 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan lagi Mei, Juni, Juli, Agustus 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Nah, jangan sampai kelewatan ya untuk kesempatan, karena kesempatan tuh nggak datang ke dua kali ya. Bahkan 3 kali nggak datang. Iya. Apalagi nanti sampai gap year, namanya gap year tuh nggak enak banget. Malah kayak kitanya bangun tidur bingung mau ngapain. Iya. Dan malah nambah apa Kak? Pengangguran. Betul.
Sekarang aja udah 10 juta ya. Oke. Juga nih yang nanya dari Urfafdam MP4. Apa tuh nanya Kak, itu? kalau untuk kuota KIP kuliah berapa orang ya Kak? Nah, untuk kuota KIP kuliah sendiri kita tidak bisa menentukan ya. Karena semua itu diatur oleh LDIKT. tentunya setiap kampus. Jadi untuk penerima beasiswa itu, pengalaman dari saya sendiri itu ada yang namanya seleksi. Betul. Seleksi administrasi, kemudian dari seleksi tentang kondisi Ekonominya. keluarga dan juga ekonomi seperti itu. Boleh nih teman-teman yang masih mau kepo atau yang masih mau nanya-nanya tentang Stikes Indramayu, dan boleh langsung hari Senin ya datang ke Stikes Indramayu untuk gabung dan juga daftar di Stikes Indramayu karena gratis bagian berprestasi tentunya. Kenapa KIP cuma ada di Prodi Kesmas, Kak? Nah, untuk jelasin lagi. Untuk beasiswa khususnya di KIP, kenapa gitu alasannya di Prodi Kesmas? Karena saya juga nggak tahu nih Kak, karena nggak tahu. Nah makanya untuk informasi lebih lanjutnya boleh langsung daftar atau datang aja ya di Stikes Indramayu untuk tanya-tanya detailnya seperti itu. Bukan beasiswa KIP aja sih, maksudnya Stikes Indramayu itu bukan cuma beasiswa KIP, tapi banyak teman-teman yang bisa teman-teman dapetin gitu, bukan dari Prodi Kesmas aja, karena banyak banget jalan buat dapetin kita raih beasiswa, bukan dari KIP tapi dari tadi yang sudah disebutin beasiswa yayasan, dan juga ada beasiswa dari swasta juga beasiswa ada. Unggulan juga ada nggak sih unggulan ya itu buat beasiswa unggulan. Yang lain-lain juga ada. Beasiswa yang lain apa lagi sih selain unggulan tuh? Ada kayak dari JFL. Apa tuh JFL? Jabar Future Leaders. Tuh ada lagi. Banyak. Dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalkan terkendala oleh biaya, boleh teman-teman langsung masih bingung nih, masih bimbang, pengen masuk ke jurusan kuliah Stikes Indramayu khususnya atau di kesehatan, boleh kayak nanya-nanya dan langsung datang di Stikes Indramayu. Di sini juga ada yang nanya lagi nih, Kak, aku dari Gatsu. Tuh, ada yang kan katanya kalau dari SMK gitu pasti ada matrikulasi kan. Nah kalau boleh tahu info untuk matrikulasinya itu kapan ya? Nah kebetulan satu almet juga ya, satu almet juga ya, satu alma mater. Untuk matrikulasinya sendiri biasanya kita tuh 1 minggu sebelum tes tulis Kak. Iya. Jadi sebelum tes tulis itu kita dibekali matrikulasi selama 3 hari, dan teman-teman yang matrikulasi itu yang jurusan non IPA, nanti dibekali tentang pengetahuan khususnya di kesehatan biologi. Kemudian nanti teman-teman yang mengikuti matrikulasi itu dapat sertifikat Kak, karena dibuktikan adanya sertifikat. Oh berarti matrikulasi itu nggak cuma matrikulasi aja, pasti dapat sertifikat. Dapat sertifikat juga. Seperti itu. Ada yang nanya lagi tuh, Kak, untuk patokan lokasi di Stikes itu di mana sih Kak? Patokannya itu di Jalan Wirapati ya, Jalan Wirapati, Sindang, Kabupaten Indramayu. Kalau patokannya tuh yang gampang mungkin buat rumahan SMA, ya, rumahan sama GOR. Iya, perempatan GOR, terus GOR Singalodra. Ada jalan yang ada gapuranya, masuk ke sana, nanti setelah gedung PGR itu sebelah kanan, lurus dikit lagi tuh sebelah kiri Stikes, bangunnya yang gede, tinggi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sharing-sharing ya buat malam ini. Teman-teman makasih banyak udah menyempatkan untuk gabung pada Selayang Pandang Our Story mahasiswa Stikes Indramayu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bertanya nih. Nah, berhubung udah banyak yang nanya, boleh kita lempar pertanyaan enggak sih? Kayaknya kita acak ya Kak untuk mendapatkan hadiah door prize nih. Hadiah door prize. Mau kita lempar pertanyaan apa? Acak aja nih yang nanya nih.
Boleh nih kita 3 pertanyaan kali ya Kak? Lempar boleh 3 Boleh. pertanyaan kan So- tadi maslot ya kalau Iya. nggak salah ya. Oke, dari kakak sendiri sok duluan. Yang simpel aja dari aku sendiri. Di Stikes Indramayu tuh ada jurusan apa aja sih, prodi apa aja? Nah, Boleh diketik di kolom komentar, nanti yang paling cepet yang yang dapat. dapet. Iya. Lumayan udah beli seblak mah bisa lah. Boleh teman-teman yang tadi udah menyimak dari awal sampai akhir. Tadi pertanyaan dari Kak Januri bisa langsung dijawab di kolom komentar. tentunya. Gampang banget ya Gampang Kak? banget pertanyaannya. Betul. Oke. Oke. Dari Ciptasari _ ya. Waduh. Selamat ya Ciptasari Yang paling cepet _ ya. Cepet banget, nanti dua-duanya langsung DM DM aja di akun Instagram Stikes Indramayu sama di screenshot mungkin Iya, di screenshot jangan lupa ya untuk buktinya. yang paling atasnya tuh komentar. Oke. Oke. Kalau dari saya sendiri ya pertanyaan. Yang kedua nih, Kak Rafli nih, boleh nih. Pertanyaannya apa ya? Yang paling gampang nih. Apalagi tuh. Alamat di Stikes Indramayu di mana? Baru banget disebutin. Baru banget, iya. Ayo cepet-cepetan nih siapa Ayo, nih yang ayo, dapat ayo, nih. Yuk. Yuk. Jangan lupa tatap layar ya Kak, tatap layar. Tap-tap layar Kak, di like yuk. Masa nonton doang. Tatap layar ya Tatap Kak, layar. tatap layar. Sama jangan lupa di-share. Tuh. Jalan Wirapati Sindang, Betul. Siapa tuh? Najwa ya? Najwa. Najwa. Oke. Catat Kak. Bentar, aku ambil bolpen dulu ya. Tadi yang pertama ada Ciptasari _ kemudian ada siapa nih? Ciptasari ada biasa. Najwa. Ya, ini. Mana tuh? Mana Nih. ya? Oh itu CPT SRR. Iya. SRR _ Terus ada juga nih dari Najwa NJJ Wawa _ Wawa. Nah, satu lagi nih Kak, Pertanyaan pertanyaan aja nih apa nih anaknya nih? Apa ya? Apa ya Kak? Tentang apa? Awe. Boleh. Boleh. Biar nggak kedengeran kan Iya. ini dekat. Kepo ya. Kepo sih. Lumayan teman-teman, ini hadiahnya bisa Buat beli buat sebelah. jajan 1 tahun. 1 tahun masuk tabungan tapi. Apalagi teman-temannya lagi ngekos nih. Lumayan. Lumayan sih buat makan sehari bisa lah. Apa ya? Boleh tentang UKM kali ya? Boleh. Boleh. UKM. Tadi kan gampang-gampang nih. Sekarang agak yang Masuk dikit. masuk dikit ya. Fasilitas UKM dulu lah, UKM. Silakan buat teman-teman yang tahu UKM di Stikes Indramayu, langsung cepat-cepatan ya. Langsung tulis di kolom chat. Nanti yang paling lengkap yang menang. Iya. Udah. Kan ada banyak tuh. Nanti nggak mungkin ingat semua kan juga. Betul. Nanti yang paling lengkap yang menang. Betul. Lebih bagus lagi semuanya. Semuanya. Baik dari fasilitas ataupun UKM ya, Kak. UKM dulu aja nggak Oke. sih? Ayo teman-teman. Masih kurang Masih lengkap kurang ya, sih. masih kurang lengkap. Lebih dari itu soalnya. Lebih dari itu. Ayo teman-teman. Ayo Lumayan nih. dikasih Lumayan. clue nggak sih? Di SMA juga ada. Iya, banyak kali ya. Banyak di semua SMA, SMP. Apa tuh? Aduh, Ayo dikit lagi. Minimal nomor 2 atau 1. Ayo. Ayo, Ayo. boleh deh minimal 6 kali ya. 6 deh boleh Boleh deh. minimal 6. Boleh 6 lah. Ayo 6. 6.
Baru 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, satu lagi. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bahasa Inggrisnya salah. Bahasa Inggrisnya salah. 1, 2. Ayo satu lagi. Ayo satu lagi. Ayo. Tadi Fatsur sebenarnya benar tapi bener kurang tapi dikit kurang, ya? tuh. Ayo. Dari Padus Futsal. Salah. Ayo, satu lagi. Kurang di satu kata doang, kurang tepat. Betul, kalau BEM pasti Pasti harus ada, ya. pasti setiap Ayo. kampus harus ada sih itu mewakili. Ayo Kak Saskia, 2 lagi. 2 lagi. Mana nih? Aduh, Boleh nih dari siapa underscore FTCHRR. Lengkap ya? Ada Tari, KSR, Futsal, Marawis, Padus, Wah. Koli. Ini emang ada tadinya tah. Ada. Oh, baru ya? Ada, Oh, baru. update banget berarti. Aku aja mah nggak Oke, tahu. selamat underscore FTCHRR. Nanti langsung aja buktiin untuk kolom chatnya yang tadi. Dan selamat kami ucapkan. Udah berapa? Baru 3 slot Boleh. sih. 2 Nah, lagi. tadi kita ini ya, Cak yang tadi aktif bertanya. Boleh aku yang aktif ngetop, kamu bertanya. yang nge-scroll boleh. Sok, scroll. 2, 3. Oke, Masih ada nggak nih orang yang pertanyaan? masih ada nggak nih ya? Kita coba Lihat dulu. lihat dulu. Nggak bisa, Aduh, bisa nggak? nggak bisa kan? Oh, bentar. Harusnya di sini. Iya. Ada. Salah pencet. Nah. Aduh. Masih ada nggak nih orangnya? Ya, sayang sekali. Ya, nggak Nggak ada. ada. Ya? Nggak ada. Apa nih ya? Lempar pertanyaan lagi aja deh, yang simpel. Boleh deh. Dua lagi nih. ya, 2 lagi. Mm-mm. Karena totalnya ada 5 ya. 5. 2 lagi berarti. 5. Nggak ada suaranya Kak. Aduh, clip on ya. Cek. Ada nggak? Cek ada suaranya nggak Kak? Halo cek. Halo Bandung. Ada suaranya nggak Pak? Ada. Ada. Oke, aman berarti. Oke sok dari Kak Januari dulu nih. Tadi kan mengenai UKM udah ya. Mungkin yang lebih simpel lagi yang tadi dijelasin dan lengkap banget terutama ya. Ada fasilitas apa aja sih di Stikes Indramayu? Minimal berapa nih? 5 ya? Boleh 5. Yuk cepet-cepetan. Yuk 2 orang lagi ya, 2 orang lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo dong Ayo. teman-teman. Sabar ya kata mereka. Sabar lagi ngetik lah, sabar. Oke, sebelumnya ya. Oke, kami ucapkan selamat kepada Raisya 3110. Jawabannya adalah wifi, parkiran, perpus, ruang komputer, dan juga lab. Selamat kepada Raisya 3110. Jangan lupa capture atau screenshot, nanti langsung DM aja ya di akun Instagramnya Stikes Indramayu.
Oke, satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Ayo Kak Rafli. Gampang deh. Untuk beasiswa yang ada di Stikes Indramayu ada apa aja? Minimal Oke. berapa? 2. 2 aja ya Dua deh. aja. Barangkali lebih bagus. Lebih bagus. Jadi poin plus ya kak. Yuk, nanti kalau dia yang jawab 2, jawab 3 pasti menang. Wah, rata 2 sih. Yayasan apa tuh? Yayasan Yayasan apa apa dulu tuh? tuh? Yayasan apa dulu tuh? Harus lengkap nggak Iya. sih? Najwa tadi udah ya. Udah menang nggak Udah. boleh. Atau double. Urf tadi juga udah ya. Aduh. Tapi Dikit-dikit udah lagi. kesepil nih ya, udah kesepil. Ganti padahal. aja lah, ganti. Aduh. Ganti ya, ganti. Ganti Apa udah nih? kesepil. Ganti apa ya kak? Apa ya kak? Fatal udah kesepil. Gagal ya, gagal. Gagal, ganti. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Ini kita nggak buat sebelum itu ya, jadi nggak ada yang Hmm. tahu kisi-kisinya. Apa ya? Apa ya? Apa ya kak? Tadi kan jurusan kan udah ada Fasilitas udah, UKM udah. udah. Beasiswa tadi udah kesepil kan? Kesepil. Apa lagi ya? Oh, paling gampang. Apalagi tuh? Nama kita berdua siapa? Hmm. Nama kita berdua siapa? Iya, boleh tuh. Dari tadi Nama sedikit ya. kita berdua, Ah. oke. Bingung soalnya bikin tulisan. Boleh, nama Boleh kita ditulis. berdua siapa? Langsung di kolom chat. Tulis ya langsung di kolom chat nama kita berdua siapa? Wah. Nah, udah Wah, kesepil juga ya. Enggak masih. Ya udah biarin lu udah pada ngetik. Oke. Nama ketua Stikes Indramayu. Nama ketua Stikes Indramayu. Yang udah menang nggak usah jawab lagi. Iya. Jadi kesepil yang belum dapatnya. Nama ketua Stikes Indramayu, ayo. Ayo padahal udah bener tapi kesepil duluan. Oke, ini yang paling gampang banget nih. Gampang Ketua banget. Stikes Indramayu siapa namanya? Wah, Arianto. kurang Siapa tuh? tepat. Kurang tepat. Ayo Ayo. buat seblak lumayan. Terakhir. Tap layar. Betul. Siapa ini? Eliza. Eliza.JLLZ. Anda temen arah nih. Selamat kepada Eliza.SLLZ Bapak Rianto Eskep Nars M. Salah ya, tapi yaudahlah nggak apa-apa. M-Kep ya sebenarnya, Iya, M-Kep Eskep aja. Nars M-Kep. Di SS jangan lupa ya. Jangan lupa ya, langsung nanti konfirmasi di DM aja. akun Instagramnya Stikes Indramayu. Oke, mungkin teman-teman makasih banyak yang udah bergabung malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menjadi sebuah inovasi dan juga mohon maaf sebuah motivasi. Ya, untuk bisa masuk di Stikes Indramayu karena banyak sekali fasilitas yang sangat luar biasa dan juga mendukung untuk mahasiswa dan juga beasiswa yang sangat lengkap. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti ada live Instagram ya, live Instagram selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Stikes Indramayu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Rafli_RDHO. Bolehlah ikutan lah sama Kazain 78, KZAEIN 78. Boleh teman-teman kalau misalkan malu nih, kalau misalkan mau nanya-nanya tentang Stikes Indramayu langsung DM di Stikes Indramayu. Masih malu-malu boleh langsung nanya-nanya di kita berdua ya. Di Instagramnya Rafli_RDHO, Rafli_RDHO dan juga Kazain 78, KZAIN 78. Dan mungkin kalau misalnya masih ragu nanya melalui WA ataupun Instagram, kalian bisa tanya langsung ke
Stikes Stikes Indramayu, Indramayu, jadi datang datang langsung aja ya. sekalian lihat fasilitasnya ya. Betul. Ataupun mau daftar online juga bisa ya kan? Bisa. Bisa banget. Apalagi daftarnya gratis ya. Kak? Gratis. Betul. Mungkin itu saja yang dapat kita sharing-sharing pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga for your information nih, untuk teman-teman yang masih tadi ketinggalan, kita langsung ininya ya, videonya atau Iya. siaran langsungnya Kita langsung upload di Instagramnya Stikes Stikes Indramayu. Indramayu. Jadi jangan apa Kak? Jangan asem. Jangan tabrak. Jangan berkecil hati karena nanti kita bakal sematin Sematin untuk tentunya. video untuk siaran langsung pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya Rafli Rindu selaku host pamit undur diri Dan saya Ahmad Zainuri selaku pembicara juga pamit undur diri. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.